pertama yaitu sebanyak 27 gram zat non-elektrolit A dilarutkan dalam 150 gram air mendidih pada suhu yang sama dengan larutan 20 gram kalsium bromida atau CaBr2 dengan Mr sama dengan 200 dalam 300 gram air, maka massa molekul relatif atau Mr zat A adalah. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menulis apa saja yang diketahui di dalam soal, yaitu massa zat A, yaitu 27 gram. Selanjutnya adalah pelarutnya. Pelarut pada zat A yaitu 150 gram. Lalu larutan kalsium bromida sebanyak 20 gram. Di dalam larutan air 300 gram. Pertanyaannya adalah berapakah massa molekul relatif dari zat A? Pada soal terdapat kata kunci yaitu air mendidih pada suhu yang sama dengan larutan kalsium bromida. Sehingga kita dapat menuliskan delta TB A sama dengan delta TB dari CaBr2. Seperti yang kita ingat, rumus delta TB yaitu molalitas dikali dengan Kf. Pada CaBr2 dikalikan dengan I karena dia merupakan larutan elektrolit, sedangkan zat A adalah non-elektrolit, jadi tidak dikalikan dengan I. Di sini, molalitas kita jabarkan menjadi gram per mr dikali dengan 1000 dibagi pelarut dalam gram. Data yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus. Massa dari zat A yaitu 27. Mr yang ditanyakan, pelarut dari zat A yaitu 150 gram. Kf-nya di sini dapat kita coret karena dia sama-sama 1,86 atau tetapan. Massa dari CaBr2 yaitu 20 gram dibagi dengan Mr-nya 200 dikali 1000 dibagi pelarut dari pelarut pada CaBr2 yaitu 300. Ini pelarut. Dikali dengan I. I kita ada cara cepatnya, cara menentukan I, yaitu I pada CaBr2. I sama dengan N. Ini adalah cara cepatnya. Jadi I di sini sama dengan 3. 2 ditambah dengan Ca-nya 1, jadi 3. Dikalikan dengan 3. Lalu dapat kita jumlahkan. 27 per mr dikali 1000 dibagi 150 yaitu 6,67 sama dengan, ini dapat kita sederhanakan dengan mencoret nolnya. 02 di atas dan di bawah. 3 ini dapat kita coret juga. Jadi tersisa 1. Mr dapat kita pindahkan ruasnya
menjadi MR sama dengan 27 dikali 6,67. Didapatkan nilai MR yaitu 180. Soal yang kedua, diketahui KF air 1,86. Titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol MR 62 dalam 500 gram air adalah. Di sini kita dapat menuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal, yaitu tetapan penurunan titik beku atau KF air, dan gram terlarut sebanyak 62 gram dan pelarut 500 gram dengan MR dari etilen glikol yaitu 62. Di sini yang ditanyakan adalah titik beku air radiator atau titik beku larutan. Rumusnya adalah penurunan titik beku larutan sama dengan molalitas dikali KF. Seperti yang kita ketahui, rumus molalitas yaitu gram per MR dikali 1000 dibagi pelarut dalam gram dikali dengan KF. Di sini adalah massa gram terlarut yaitu 62 dibagi MR-nya 62 dikali 1000 dibagi dengan pelarutnya yaitu 500 gram dikali dengan KF tetapannya 1,86. Sehingga dapat kita jumlahkan, 62-nya bisa kita coret, 1000 dibagi 500 yaitu 2, jadi 2 dikali 1,86 yaitu 3,72. Titik beku larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF atau penurunan titik beku larutan. Sehingga 0 derajat Celcius dikurang 3,72 sama dengan negatif 3,72 derajat Celcius. Selanjutnya adalah soal ketiga, yaitu sebanyak 15 gram elektrolit kuat M2X dilarutkan dalam 1 liter air jika tekanan osmosis adalah 9 atm pada suhu 27 derajat Celcius dan R 0,082. Berapakah MR dari M2X? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menulis apa saja yang diketahui di dalam soal, yaitu 15 gram elektrolit kuat, massa terlarut 15 gram. Dan M2X dilarutkan dalam 1 liter air. Di sini ada elektrolit kuat, maka kita akan menggunakan I. I dari M2X. M2X. Seperti yang kita ketahui, dengan cara cepat, cara menentukan I yaitu I sama dengan N. Dapat kita hitung di sini N-nya yaitu sebanyak 2 ditambah 1, yaitu 3. Lalu ada volumenya 1 liter. Volume sama dengan 1 liter. Dan tekanan osmosis adalah 9 atm. V sama dengan 9 atm. Yang ditanyakan adalah berapakah MR dari M2X? Di sini kita dapat menjawab dengan rumus V sama dengan molaritas dikali R dikali T dikali dengan I. Rumus molaritas dapat kita jabarkan agar kita mendapatkan MR, yaitu gram per MR dikali dengan 1 per volume. Kenapa ini kita tulis 1 bukan 1000? Karena volumenya adalah dalam satuan liter. Dikali dengan R 0,082 dikali suhu dalam Kelvin yang diketahui dalam derajat Celcius. Kita ubah dahulu menjadi Kelvin dengan ditambahkan 273 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. Dikali dengan 300 Kelvin dikali dengan I yaitu 3. V-nya
diketahui 9. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. V-nya 9, masanya 15, MR yang ditanyakan, 1 per volumenya 1, dikali 0,082, dikali 300, dikali 3. Di sini dapat kita jumlahkan. MR-nya kita pindahkan ruas. Jadi 1 dapat dicoret. 300 dikali 3, 900. 900 ini bisa kita bagi dengan 9. Jadi di sini 15 dikali dengan 0,082 dikali 900 dibagi 9. 9-nya kita dapat coret, jadi di sini 100. Sehingga MR-nya didapatkan 15 dikali dengan 8,2. MR sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya nomor 4, yaitu tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air? Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menulis diketahui apa saja yang ada di dalam soal. Yang pertama yaitu P0, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius, yaitu 25 torr. Yang ditanya, berapakah tekanan uap pada suatu larutan? Yang ditanya P. Lalu, larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa. Sukrosa merupakan zat terlarut. Jadi di sini NT sama dengan 0,5 mol dalam 12 mol air pelarut. Jadi NP-nya adalah 12 mol. Kita dapat menjawab soal ini dengan menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XB. P0 yaitu 25 torr dikali dengan XB kita uraikan menjadi NP dibagi NT ditambah NP. Selanjutnya kita masukkan nilainya, sehingga 25 dikali 12 dibagi 0,5 ditambah 12. Lalu kita tulis lagi di bawahnya 25 dikali dengan 12 dibagi 0,5 ditambah 12 yaitu 12,5. Jadi dapat kita coret 25 dibagi 12,5 yaitu 2. 2 dikali 12 yaitu 24. Jadi tekanan uap larutannya yaitu 24 torr.